Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Hanisa Zuren, NIM 18043058. Di sini saya akan membahas yaitu tentang tugas pertemuan ke-7 Sistem Informasi Manajemen pada buku Kelly, Balzan, dan Laudon. Langsung saja, soal pertama, discuss the various ways to pay online in B2C. Which methods would you prefer and why? Perdagangan elektronik bisnis ke konsumen atau B2C merupakan perdagangan elektronik di mana penjual adalah organisasi dan pembeli adalah individu, juga dikenal dengan e-tailing. Beberapa metode yang digunakan pembeli untuk membayar online bisnis ini antara lain, yang pertama, electronic card. Pembayaran menggunakan kartu elektronik seperti kartu kredit, ATM, purchasing card, dan smart card. Lalu yang kedua, dompet elektronik atau e-wallet merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. E-wallet ini dapat dipergunakan untuk membayar transaksi online melalui akses situs belanja yang menyediakan layanan pembayaran dengan e-wallet. Dan ini juga dapat dipasang aplikasinya melalui ponsel genggam kita masing-masing. Lalu yang ketiga, electronic check atau e-check. Suatu cek yang dikeluarkan dalam bentuk dan dengan tanda tangan elektronik. E-check dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dan dapat ditukarkan pada pihak bank untuk mencairkan uang sesuai dengan yang tertera pada e-check tersebut. Lalu metode yang akan saya pilih dari ketiga metode tersebut yaitu metode e-wallet. Karena menurut saya metode ini sangat simpel dan mudah untuk digunakan. E-wallet juga bisa dipasang di ponsel kita sehingga mempermudah kita jika ingin melakukan transaksi dimanapun kita berada. Dompet elektronik memungkinkan pengguna untuk membayar barang dagang di toko dengan mengetuk telepon di terminal pedagang atau memindai kode QR. Keamanan disediakan oleh pembaca sidik jari ponsel atau dengan memasukkan PIN. E-wallet mengirimkan data pengguna ke terminal menggunakan Bluetooth atau komunikasi medan dekat atau NFC. Lalu untuk pertanyaan kedua, discuss the major limitation of e-commerce. Which of these limitations are likely to disappear? Why? E-commerce memiliki beberapa batasan yang membatasi pertumbuhan dan penerimaannya di dunia bisnis, baik dalam aspek teknologi maupun dalam aspek non-teknologi. Dalam aspek teknologi utama, salah satu batasannya yaitu kurangnya standar keamanan yang diterima secara universal. Selain itu, banyak negara yang kurang berkembang memiliki bandwidth yang tidak mencukupi sehingga akses ke web menjadi mahal. Dalam aspek non-teknologi, batasan termasuk bisnis yang memandang e-commerce tidak aman, memiliki masalah hukum yang belum terpecahkan dan kurangnya penjual dan pembeli. Namun, keterbatasan teknologi akan menjadi yang pertama hilang karena masalah dapat diselesaikan seiring waktu dengan keunggulan teknologi. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, discuss the reason for having multiple e-commerce business models. Karena dunia bisnis sudah mendunia, baik bisnis dengan bekerja sama dengan orang lain di seluruh dunia atau melaksanakan transaksi jual beli produk dari belahan dunia manapun, bisnis perlu beradaptasi dengan globalisasi. Dengan memiliki beberapa model bisnis e-commerce, memungkinkan konsumen dan penjual untuk membuat proses pertukaran menjadi sederhana, yang menciptakan kesuksesan bagi perusahaan-perusahaan ini dan membuat konsumen tetap puas. Lanjut pertanyaan pertama pada buku Balzan. What is the difference between sustaining and disruptive technology? Teknologi berkelanjutan atau sustaining technology merupakan teknologi yang cenderung memberi kita produk yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah.
Sustaining technology sebagian besar muncul sebagai hasil dari mendengarkan kebutuhan konsumen saat ini. Sedangkan teknologi disruptif atau disruptive technology merupakan salah satu untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak memenuhi kebutuhan pelanggan yang sudah ada. Teknologi disruptif cenderung membuka pasar baru dan menghancurkan pasar lama serta mengambil konsumen baru dan meyakinkan mereka bahwa mereka menginginkan sesuatu yang baru. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, what is the difference between e-business and e-commerce? E-commerce merupakan jual beli barang dan jasa melalui internet. E-commerce hanya mengacu pada perusahaan yang menawarkan transaksi moneter online. Sedangkan pada e-business adalah e-commerce dan segala aktivitas yang berhubungan dengan operasi bisnis internal dan eksternal. Jadi e-business ada di dalam e-commerce. E-business mengacu pada bisnis apapun yang menyertai semacam teknologi online dalam model bisnisnya. Pertanyaan ketiga, what are the benefits and challenges associated with e-business? Untuk manfaat e-business, yaitu yang pertama dapat memperluas jangkauan global, yang kedua membuka pasar baru, lalu mengurangi biaya, meningkatkan operasi, serta meningkatkan efektivitas. Adapun tantangan dari e-business itu sendiri yaitu e-business harus dapat mengidentifikasi segmen pasar terbatas, harus dapat mengelola kepercayaan konsumen, memastikan perlindungan konsumen, serta harus bisa dapat mematuhi aturan dalam perpajakan. Lanjut pada buku Loudoun, pertanyaan pertama, analyze Uber using the competitive force and value chain models. What is its competitive advantage? Keunggulan kompetitif Uber adalah memiliki biaya yang lebih rendah daripada taksi, memiliki diferensiasi produk karena Uber menyediakan platform berbasis smartphone, tidak seperti taksi yang memungkinkan masyarakat yang menginginkan layanan untuk menemukan penyedia yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ini sangat mengubah kenyamanan dan pengalaman pelanggan karena ini adalah alternatif yang cepat, andal, dan nyaman untuk layanan taksi. Ini juga memperkuat keintiman pelanggan karena Uber menggunakan platform berbasis ponsel cerdas yang mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan. Uber mengandalkan ulasan pengguna tentang pengemudi dan pengalaman berkendara untuk mengidentifikasi pengemudi yang bermasalah dan ulasan pengemudi dari pelanggan untuk mengidentifikasi penumpang yang bermasalah. Pertanyaan kedua, what is the relationship between information technology and Uber's business model? Explain your answer. Model bisnis Uber berfokus pada pengumpulan dan interpreting, di mana IT berfokus pada peningkatan arus informasi dan penyatuan area fungsional yang berbeda guna meningkatkan kinerja, produktivitas, dan efisiensi. Strategi bisnis Uber selaras dengan tindakan perusahaan mengumpulkan data melalui aplikasi, menafsirkan informasinya, dan menyediakan layanan yang lebih efisien daripada layanan standar. Uber menggunakan informasi untuk menjadi selangkah lebih maju dan memberikan apa yang diinginkan dan disukai pelanggan dengan menganalisis data untuk meningkatkan layanan. Kemudian kemungkinan besar Uber tidak akan ada tanpa informasi teknologi sepenuhnya, karena tanpa menggunakan sistem IT, aplikasi tersebut tidak akan berkembang dengan baik dengan jutaan penggunaan. Pertanyaan ketiga, how disruptive is Uber? Uber harus dianggap sebagai salah satu perusahaan yang paling berpengaruh pada abad ini karena benar-benar menggunakan industri kendaraan dan membawa persaingan untuk industri transportasi. Uber mempengaruhi pasar dengan menyediakan platform berbasis digital dengan harga lebih murah dan perjalanan lebih cepat, dan secara otomatis mendominasi industri transportasi. Keuntungan lain menggunakan Uber adalah kita memiliki pilihan untuk memesan terlebih dahulu atau memilih kesepakatan yang lebih murah dan menunggu lebih lama. Namun, ada anggapan bahwa Uber mungkin akan kehilangan pelanggan yang membeli menggunakan disruptif 5 metode yang membuat banyak pelanggan khawatir tentang keamanan informasi pribadi pelanggan. Lanjut, pertanyaan keempat, is Uber a viable business? Explain your answer. Menurut saya Uber adalah bisnis yang layak pada saat ini, namun
Uber telah kehilangan aspek penting di masa lalu, yaitu reputasi yang baik, karena tidak melindungi informasi pribadi pengguna, serta banyak faktor lain yang merugikan reputasi mereka. Ini menjadi masalah yang patut dipertanyakan untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. Pada saat ini, semakin banyak orang yang berfokus pada ramah lingkungan dan keinginan Uber untuk membuat mereka mempersiapkan sesuatu agar semakin banyak orang memilih alternatif menggunakan mobil untuk mengurangi transportasi mereka. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.